Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bagus dimanapun kalian berada, selamat pagi, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita kembali lagi di podcast Si Bagus bersama saya Mela. Kita akan membahas seputar pesantren ramah anak. Untuk membahas topik yang menarik ini, tentu saja saya tidak sendirian. Kali ini kita kedatangan narasumber yang memiliki wawasan perihal dari pesantren ramah anak. Beliau adalah Bapak Haji Afif Nur, selaku Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Halo Bapak Afif. Alhamdulillah baik Mbak. Baik Bapak Afif. Selaku Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Bapak ya. Boleh diceritakan sedikit mungkin Bapak sepak terjangnya selama menduduki jabatan tersebut? Ya, jadi mulai 1 November tahun 2024 kemarin diberikan amanah untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Baik, sebelum kita menyinggung ataupun masuk ke materi intinya perihal pesantren ramah anak, mungkin kita bahas sedikit tentang tugas dan fungsi dari Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Bapak ya? Ya, Mbak, jadi Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren itu memiliki tugas melaksanakan layanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, kemudian penyusunan rencana dan pelaporan terkait kegiatan di Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Baik, dari tugas dan fungsi yang sudah Bapak sebutkan tadi seperti ada pelayanan, bimbingan, sampai dengan pelaporan tadi Bapak ya, bisa diinformasikan mungkin lembaga apa saja yang ada di bawah naungan Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren ini? Kalau kita membedah atau melihat Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren itu termasuk seksi yang memiliki tugas fungsi yang luas, ya gemuk lah bisa dibilang begitu, karena mengelola, melayani pelaksanaan pendidikan, terutama pendidikan diniyah dan keagamaan, dimulai dari tingkatan jenjang yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Jenjang tingkatan yang paling rendah, kita memberikan layanan, bimbingan teknis kepada lembaga yang disebut PAUDQ atau PAUD Al-Quran. Ini lembaga formal untuk anak-anak usia 3-6 tahun setingkat setara dengan TK dan RA. Jadi kalau keluar mendapat ijazah PAUDQ, ijazahnya itu juga ada logo Garudanya, bisa digunakan langsung untuk daftar melanjutkan ke tingkat SD atau MI. Di PD Pondok ini di Kabupaten Kudus ada 13 lembaga. Ini lembaga formal yang paling rendah, paling dasar. Di atasnya lagi kita juga melayani namanya Lembaga Pendidikan Al-Quran, Mbak. Baik. Lembaga Pendidikan Al-Quran itu ada Taman Pendidikan Al-Quran, ada Taman Kanak-Kanak Al-Quran. Jumlahnya di Kabupaten Kudus ini ada 448. Cukup banyak, cukup besar. Dan kalau lembaga LPK ini atau TPK ini lembaga non-formal. Kalau PAUDQ tadi lembaga formal, diakui oleh negara, ijazahnya bisa untuk melanjutkan ke jenjang formal selanjutnya. Tapi kalau LPK tidak. Di Kabupaten Kudus ada 448 lembaga yang ini berisi pendidikan pembelajaran tentang Al-Quran, agar bisa membaca Al-Quran, menulis, kemudian juga berkaitan dengan ibadah, doa-doa harian. Ini diajarkan di LPK dan juga PAUDQ. Cuma bedanya lembaga formal dan non-formal. Di atas LPK ada Madrasah Diniyah Takmiliyah. Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Kudus ada sejumlah 302. Jenjangnya pun ini non formal, mulai dari tingkat ULA, setara SDMI,
dengan lama belajar 4 sampai 6 tahun. Kemudian tingkatan wusta itu setara dengan SMP atau MTS, dan tingkat ulya setara dengan MA. Namun untuk yang madrasah diniyah takmiliyah ini juga lembaga non formal. Kemudian di samping PAUDku, LPQ juga ada kita mengelola, membimbing, melayani dalam kaitannya terutama wabil khusus itu adalah pondok pesantren, Mbak. Pondok pesantren ini ada 199. Untuk pondok pesantren, sebuah lembaga bisa diberikan pengakuan itu adalah merupakan pondok pesantren, itu harus memenuhi arkanul ma'had, 5 syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendirikan, mengelola sebuah lembaga pondok pesantren. Yang pertama itu harus ada pengasuh atau kiainya. Pengasuhnya ini pun dengan catatan yang bersangkutan memiliki ijazah, syahadah, sanad keilmuan yang bersambung dengan pesantren asal atau kiai dahulu ketika nyantri, ketika mondok. Semisal Mbak Mila dahulu pernah mondok di Semarang, atau ketika di mana Mbak Mila, di Jambi, ya, Jambi, betul. di sebuah pondok pesantren itu harus punya ijazah atau syahadahnya, dan itu bersambung. Yang kedua ya, juga harus mendapatkan rekomendasi dari pesantrennya yang asal dahulu ngaji mondok, diberikan rekomendasi layak untuk mengajar. Ketika belajar pun juga sampai khatam, selesai tuntas, tidak berhenti atau putus di tengah jalan. Yang pertama harus ada kiainya, ini yang penting, yang akan memberikan pendidikan, pembelajaran, pengasuhan di pondok pesantren. Kemudian yang kedua yaitu tentunya santri yang mengaji, yang belajar tentang agama Islam. Santri ini dipersyaratkan minimal 15, dan itu harus santri mukim. Ada wacana sebagian itu 25 malah harus mukim, menetap di pondok tersebut, bukan santri yang santri ngalong atau ngelaju ya, datang ketika pas ngaji saja, kemudian setelah selesai pulang, itu bukan. Mukim itu dia harus menetap di pondok tersebut. Yang ketiga itu harus ada asrama atau pondokannya, tempat untuk tinggal dari santri tersebut. Gedung untuk ya asrama untuk tinggal ya kegiatan dari santri tersebut. Kemudian juga yang keempat juga ada masjid atau musola sebagai tempat untuk ibadah, juga kegiatan pembelajaran. Kadang diperlukan juga di masjid atau di musola. Dan yang terakhir ini juga yang wajib, yang harus ada kajian kitab kuning. Kitab-kitab berkaitan dengan fikih, tauhid, akhlak atau yang lainnya harus ada kajiannya, atau dengan pola dirosah Islamiyah seperti pendidikan mu'alimin di Pondok Gontor. Jadi 5 ini harus ada dalam pondok pesantren. Meskipun pondok pesantren yang berjumlah 199 itu termasuk lembaga non formal, tetapi dari pondok pesantren tersebut juga bisa mengelola pendidikan formal, yaitu pendidikan diniyah formal. Kalau di Kudus ini ada 2 pesantren yang mengelola pendidikan diniyah formal, ijazahnya pun diakui karena itu ada logo Garudanya, bisa untuk melanjutkan sekolah atau kuliah, karena tingkatannya itu juga mulai dasar. PDF, pendidikan diniyah formal mulai dari ULA, kemudian wusta, dan ulya. Kalau misalnya lulus dari ulya di pondok pesantren yang ada PDF-nya, bisa untuk melanjutkan kuliah
di UIN atau IAIN atau di perguruan tinggi yang lainnya, dan itu diakui. Atau misalnya untuk daftar melamar pekerjaan juga bisa diakui. Mungkin melamar kalau misalnya di desa ada lowongan perangkat desa menjadi modin atau lainnya, bisa itu diakui. Itu yang pertama, lembaga formal di pondok pesantren PDF. Ada juga pesantren yang mengelola satuan pendidikan muadalah atau pendidikan muadalah. Kalau di Kabupaten Kudus hanya satu, yaitu di Pondok Pesantren Al-Aqsa. Kalau tadi yang PDF 2 itu di Pondok Pesantren Al-Maimuniyah dan Yanbu. Ini juga sama, SPM. Sama dengan PDF, tingkatannya mulai dari bawah Ula, Wusto, dan Ulya. Dan ijazahnya diakui. Kemudian yang ketiga, selama ini di pesantren pun juga mengelola pendidikan kesetaraan pondok pesantren PKPPS, yang di Kabupaten Kudus ini ada 9 pondok pesantren. Ini juga pendidikan formal, tapi sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 195 tahun 2025 bahwa PKPPS ini diberikan kesempatan sampai tahun 2027 untuk melaksanakan pendidikan kesetaraannya. Namun mulai 2027 itu sesuai KMA dari Menteri Agama tadi diminta untuk bertransformasi, merubah diri dengan mendaftar mengajukan ijab, memilih menjadi lembaga yang mengelola pendidikan diniyah formal atau mengelola satuan pendidikan muadalah, pendidikan formal. Akan tetapi kalau dua-duanya itu tidak bisa ditempuh, bisa dengan jalan yang ketiga, yaitu dengan bertransformasi dari PKPPS menjadi Satuan Pendidikan Pengkajian Kitab Kuning. Kalau tadi Mbak, yang pendidikan diniyah formal sama SPM, di samping kajian-kajian kitab agama, agar bisa setara di lembaga yang pesantren yang mengelola lembaga formal PDF SPM itu tadi, ditambah materi pembelajarannya, ngajinya itu ada pembelajaran materi umum, yaitu Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, ada matematika, kemudian matematika, IPA atau IPS. Jadi di samping Pancasila atau PPKN, kemudian bahasa Indonesia, matematika, IPA atau IPS. 5 pelajaran umum ini dan ditambah kajian kitab yang PDF atau SPM menjadikan lembaga pendidikan di pondok pesantren tersebut setara, sehingga ijazahnya bisa diakui dapat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin untuk perguruan tinggi atau untuk melamar pekerjaan, itu sah diakui oleh negara. Baik. Jadi pendidikan diniyah maupun pesantren begitu Bapak, dengan non formal ataupun non formalnya, jadi saat ini bisa dibilang sudah terupgrade begitu Bapak ya, karena mulai diakui begitu. Ya, diakui sebagian yang lembaga formal. Ya. Terutama yang di pesantren itu yang menyelenggarakan pendidikan diniyah. Itu tadi. Pendidikan diniyah formal yang mulai dari tingkat ula, wusto, Sami Ulya, kemudian juga yang penyetaraan yang muadalah. Dan PKPPS yang selanjutnya sampai tahun 2007 masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran, tapi setelah itu dimohon untuk berubah bertransformasi menjadi pendidikan diniyah formal atau satuan pendidikan muadalah. Itu lembaga-lembaga yang formal di Pontren, termasuk yang paling dasar PAUDku itu tadi. PAUDku untuk tingkat RATK. Baik, jadi dengan adanya pengakuan ataupun kesetaraan ijazah tadi, walaupun lulusan pendidikan diniyah dan pondok pesantren jadi mampu bersaing Bapak ya dengan pendidikan-pendidikan lain. Dengan lembaga formal lainnya, baik itu yang madrasah maupun sekolah umum yang lainnya. Karena itu tadi ada muatan kurikulumnya itu pendidikan
Umumnya. Oh iya, diajar betul. juga matematika, bahasa Indonesia, untuk menumbuhkan cinta tanah air juga ada pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, juga ada ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam, itu dalam rangka juga penyetaraannya Penyetaraan itu. tadi ya. Kurikulumnya sama dengan Baik. sekolah-sekolah formal yang lainnya. Baik. Berangkat dari cerita yang Bapak sampaikan tadi mengenai lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren, Bapak ya. Jadi perannya sendiri ini bisa dibilang sangat strategis ya, khususnya di Kabupaten Kudus, Bapak. Mengingat potensi lembaga pendidikan keagamaan di Kudus ini tersebar luas ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Apalagi Kudus sendiri ini dikenal sebagai kota dua wali, Bapak ya. Betul. Dan ada juga ulama terkenal berasal dari Kudus, ulama Quran begitu Bapak ya, yakni Kiai Haji Muhammad Arwani Amin. Ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit sejauh mana peranan seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren ini, Pak? Jadi memang Kudus itu khas ya, khas dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Meskipun wilayahnya itu kecil, hanya 9 kecamatan, tetapi memiliki potensi yang luar biasa, terutama dalam kaitan pendidikan diniyah dan pendidikan keagamaan dan pesantren ya. Misalnya tadi sudah kami sampaikan sebegitu banyak lembaga yang diberikan layanan oleh Pontren, juga memang Kudus ini strategis karena dahulu memang kalau kita sebut ya, Kudus itu sebagai, kalau dahulu mulai dikembangkan oleh Kanjeng Sunan Kudus dan Kanjeng Sunan Muria, karena Kudus sebagai kota dua wali ya. Kanjeng Sunan Kudus itu kan beliau seorang qadhi, seorang mufti, waliul ilmi. Kudus itu sebagai pegurun, sebagai tempat perguruan Islam. Banyak dari orang-orang di luar Kudus yang belajar ke agama, nyantri mondok di Kudus dahulu, karena sudah ada itu rintisan dari para pendahulu, dimulai dari para wali itu tadi, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Muria, yang mereka itu, yang beliau-beliau itu ya, memiliki santri yang tersebar, yang datang dari berbagai daerah, kemudian tersebar di berbagai kota, kabupaten, yang kemudian juga dari para santri tersebut juga kemudian mereka sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai ulama, yang kemudian juga menyebarkan tentang pendidikan keagamaan, pendidikan diniyah ini. Maka dengan potensi yang demikian ini, ada Pondok Pun 199, LPQ 448, kemudian Madrasah Diniyah Takminiyah ada 302, ada PAUDku. Memang di sini dibutuhkan kehadiran negara. Kehadiran negara di sini melalui Kementerian Agama dalam hal ini, yaitu seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren, untuk di dalamnya memberikan layanan, terutama dalam kaitan ini adalah penguatan eksistensi pendidikan keagamaan tradisional. Dalam hal ini adalah pondok pesantren, yang ini warisan dari para ulama, para waliullah terdahulu, Kanjeng Sunan Kudus, Sunan Muria, juga termasuk tadi Mbak Mela sampaikan, setelah dua waliullah tersebut, yang paling akhir adalah Mbah Kiai Haji Muhammad Arwani Amin, yang beliau ini adalah seorang ulama Qiraah Sab'ah, yang mendirikan pondok Yanbu'ul Quran, yang mengajarkan tahfidz ya. Banyak santri beliau itu yang tersebar di seluruh Jawa, bahkan di seluruh Indonesia, yang kemudian mengembangkan diri mendirikan pondok pesantren, baik itu pondok tahfidz maupun pondok kajian kitab. Jadi Mbak Mela dan Sobat Bagus yang berbahagia, peran negara dalam hal ini kaitannya dengan pendidikan diniyah dan pondok pesantren adalah memberikan penguatan, memberikan dukungan berkaitan dengan kebijakan dan juga sumber daya. Kebijakan tentunya adalah kita memberikan layanan, kemudian memberikan penguatan kaitannya dengan tenaga pendidik, kita berikan bimbingan teknis, kita berikan mereka pelatihan atau bimbingan yang
kemudian bisa meningkatkan kompetensinya. Tentunya baik itu dengan kita laksanakan pembinaan-pembinaan melalui BADKO LPQ, Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Quran, itu biasanya setiap 3 bulan sekali para guru, kepala-kepala TPQ itu dengan bergiliran di setiap 3 kecamatan adakan pembinaan. Demikian juga Madrasah Diniyah Takmiliyah melalui FKDT atau kelompok kerja Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah K3MDT, kelompok kerja guru Madrasah Diniyah Takmiliyah, kita laksanakan pembinaan bimbingan teknis berkaitan dengan kurikulum, berkaitan dengan pembelajaran, termasuk juga kalau pondok pesantren, Mbak, itu melalui FKPP, Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Jadi bisa diartikan bahwa peran seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren untuk pondok pesantren dan lembaga-lembaga diniyah di Kabupaten Kudus ini sebagai membantu untuk menjaga mereka tetap eksis begitu Bapak ya, walaupun di zaman yang semakin modern ini. Karena ini demikian besar tantangannya lembaga sekarang dengan adanya kemajuan teknologi dan lain-lainnya ini. Mereka kan lembaga-lembaga di diniyah atau di pondok pesantren perlu kita kuatkan, perlu kita berikan bimbingan, perlu kita berikan layanan yang sekiranya mereka mampu berkompetensi untuk tetap eksis. Jangan sampai mungkin karena mereka kompetensinya kurang mengakibatkan ketika dalam proses pembelajaran terjadi kendala atau hambatan. Karena misalnya Mbak ya, kalau di lembaga LPQ, TPQ itu minimal dalam satu lembaga harus ada 1 orang guru yang tahfidz, yang punya syahadah dari pondok tahfidz. Dan juga harus ada minimal 1 yang berijazah sarjana kependidikan. Demikian pula halnya ketika di madrasah diniyah dan pondok pesantren harus ada. Kalau misalnya belum, ya kita berikan kesempatan mereka untuk meningkatkan kompetensinya dengan belajar lagi, dengan kuliah atau menambah dan selalu mengikuti bimbingan-bimbingan teknis. Baik. Mungkin kita beralih ke pesantren ramah anaknya begitu Bapak ya. Seperti berbincang yang kita bincangkan tentang pesantren, kalau orang-orang berbicara tentang pesantren, mesti gambaran yang muncul itu adalah tempat anak-anak belajar di bawah gedung yang sama atau di lingkungan yang sama begitu Bapak ya, dengan menimba ilmu dan berbagi sarana penunjang. Jadi untuk Bapak sendiri selaku Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang bersinggungan langsung dengan pesantren-pesantren begitu Bapak ya, bagaimanakah pengelolaan pesantren sebagai model pendidikan berbasis agama yang ideal untuk tumbuh kembang anak sehingga tidak ada kekerasan? Itu juga merujuk pada pesantren ramah anak itu tadi Pak. Ya, jadi kalau kita melihat historinya, sejarahnya, pesantren itu adalah merupakan lembaga pendidikan keagamaan tradisional yang ada pertama kali dulu sebelum lembaga-lembaga yang lainnya ya. Betul. Jadi di pesantren ini malah mereka para santri itu dibentuk, dididik untuk memiliki kemandirian. Terpisah dari orang tua, terpisah dari keluarga, itu dituntut harus dia hidup mandiri, tidak harus bergantung pada orang lain. Juga dididik untuk selalu disiplin. Disiplin dalam hidup kesehariannya. Misalnya dalam belajar itu jualnya malam hari ketika orang itu sedang enak-enaknya tidur, mereka harus bangun, melaksanakan sholat malam. Kemudian setelah itu sholat berjamaah, sholat subuh, kemudian belajar, mengaji sebelum persiapan ke sekolah, pulang dari sekolah pun atau madrasah istirahat sebentar, sorenya juga harus ngaji. Ini juga dalam rangka menanamkan kedisiplinan, membentuk menjadi seorang manusia pribadi yang berkarakter religius. Baik, jadi disiplin itu sudah ditanamkan gitu Pak. Jadi ketika sudah masuk pesantren, mandiri, disiplin, dan
Mbak Mela dan juga para sobat bagus sekalian yang berbahagia. Di pesantren ini saat-saat sekarang ini dengan teknologi, dengan kemajuan zaman, banyak yang sudah berubah, sudah bertransformasi dan melakukan inovasi dalam terutama kaitannya layanan kependidikan, layanan-layanan di pesantren dan juga pengembangan kurikulum. Layanan yang di sini mulai dikembangkan, diinovasikan adalah terutama berkaitan agar anak ini nyaman, merasa senang di pondok pesantren mengaji. Itu mereka agar nyaman, agar senang ngaji itu harus ditunaikan hak-haknya. Baik hak itu untuk memperoleh pendidikan, hak untuk menyampaikan pendapatnya gitu, maupun hak yang berkaitan dengan kebutuhan dasar makan minum tentunya kan sudah diberikan dari pondoknya masing-masing. Kemudian juga ini terkait dengan kesehatannya juga agar terjaga kebersihan dan kesehatannya. Kemudian juga haknya untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun dari bullying, dari perundungan, dan tentunya ini adalah dari pesantren kemudian dengan berbenah itu membentuk yang namanya tim, para pengasuh, para musyrif-musyrifah, murabbi yang mereka dibekali, diberikan wawasan kepengasuhan pesantren yang ramah anak, yang jauh dari kekerasan dan juga bullying itu tadi. Dan alhamdulillah Mbak ya di Kabupaten Kudus ini tahun 2025 ini ada salah satu pondok pesantren yang ditunjuk sebagai piloting dari Kementerian Agama Pusat bersama 59 pondok pesantren di Jawa Tengah sebagai pesantren ramah anak. Kebetulan Pak Yanya juga sudah punya sertifikat, sudah punya piagam, dahulu pernah mengikuti pembinaan pelatihan berkaitan dengan pengasuh pesantren, kiai yang mengelola pesantren ramah anak, dan kemudian juga di pesantrennya tidak ada terjadi kekerasan, tidak terjadi bullying. Itu di Kabupaten Kudus yang mendapatkan amanah sebagai piloting pondok pesantren Darus Syifa Al-Islami di Desa Ploso, Jati Kudus. Harapannya nanti setelah menjadi piloting tentunya disebarkan kepada pesantren yang lainnya. Dan kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lainnya, misalnya dengan Rabithah Ma'adil Islamiyah, RMI Nahdlatul Ulama, kemudian Majelis Dikdasmen Pengurus Daerah Muhammadiyah mensosialisasikan tentang pendidikan ramah anak. Kemarin ketika HUT Pondok Pesantren Qudsiah Putri juga dia sampaikan sosialisasi tentang Pondok Pesantren Ramah Anak oleh RMI bekerjasama juga dengan kaitannya ini dengan Kementerian Agama hadir juga. Yang kedua kemarin di Pondok Pesantren Miftahul Falah Cendono, demikian pula di Muhammadiyah kemarin sudah dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan karena berkaitan juga sekaligus digabungkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi untuk program ramah anak sendiri ini perlahan gitu Bapak ya, sudah mulai merata ya, di sudah pesantren. Sudah jalan karena memang regulasinya sekarang itu ya kita untuk lebih banyak mensosialisasikan dan melaksanakan, dan terutama sudah ditunjuk piloting itu tadi di Pondok Darus Syifa. Baik. Jadi dari program pesantren ramah anak ini Bapak mungkin boleh diinfokan harapannya santri seperti apa yang akan dilahirkan ke depannya. Jadi selain santri yang paham akan ilmu agama, harapan-harapannya apa dari program ini? Jadi dengan pesantren ramah anak ini diharapkan anak-anak pondok, santri-santri kita ini terwujud nilai-nilai karakter di dalam pribadinya itu selalu untuk dikembangkan ke depannya ketika mereka kemudian kembali ke masyarakat. Yang pertama, prinsip mahabbah, saling
mencintai, kasih sayang dengan sesama manusia, tidak hanya seiman tetapi juga dengan yang lainnya. Bahkan ini kan oleh Pak Menteri Agama sekarang sedang gencarnya dicanangkan kurikulum berbasis cinta. Ya ini tadi, agar kalau saling menyayangi, mencintai, tidak bermusuhan, tidak mudah membuli, tidak mudah mencaci. Kemudian juga santri-santri ini harus juga ditanamkan semangat mujahadah. Mereka rajin, ulet, kerja keras, karena setiap hari selalu diajarkan untuk bekerja keras. Kalau dahulu kita pernah sering ya di pondok itu man jadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh, yang kerja keras, maka nanti akan memperoleh hasil juga. Juga harus ditanamkan sikap amanah, bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, ta'awun, saling membantu, ta'awanu alal birri wat taqwa, dalam kebaikan. Juga tawandu, memiliki sikap rendah hati, patuh, sederhana, tidak sombong. Sehingga kalau tidak sombong itu kan tidak merasa baik sendiri, tidak merasa yang paling super, sehingga kemudian mudah untuk mengecilkan orang lain, terus dengan sombong menganggap orang lain itu jelek. Dengan tawadhu kan menjadi rendah hati dan tentunya malah semakin menganggap dirinya bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik ya, betul. Baik, terima kasih Bapak Afif penjelasannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa program pesantren ramah anak ini mungkin berangkat dari adanya keresahan-keresahan begitu Bapak ya tadinya. Jadi ya atau bagaimana? Memang ya ada di pondok pesantren yang kadang-kadang yang namanya anak itu ya mungkin ketika bermain mereka itu semula kan bermain baik-baik itu ya, kemudian kadang keluar kata-kata mengejek atau mengolok yang kemudian menjadi ya itu tadi menjadi kemudian adanya bullying, adanya kekerasan. Tetapi kita dengan adanya pesantren ramah anak ini, dengan berbagai sosialisasi, kita berusaha untuk mensosialisasikan agar para pengasuh, agar pesantren-pesantren ini tentunya dengan perkembangan zaman bertransformasi, berubah menjadi ke arah yang lebih ramah kepada anak, sehingga mereka merasa nyaman, merasa tenang ketika di pondok. Bagi santrinya maupun orang tuanya, keluarganya merasa sudah dipasrahkan ke Pak Yai ke pondok itu tidak merasa was-was, khawatir kalau ada sesuatu hal yang membahayakan mereka. Jadi intinya untuk dari program pesantren ramah anak ini sendiri merupakan upaya untuk menjadi lebih baik dan berbenah terus ke depannya begitu ya. Agar pesantren tidak hanya menciptakan anak-anak yang cerdas, terampil terhadap Al-Qur'an dan ilmu-ilmu lainnya, agama kitab begitu, tapi juga menciptakan kepribadian yang baik begitu Bapak ya. Yang karakter yang mulia, yang sesuai dengan diajarkan dalam Al-Quran, dalam kitab, juga di dalam bernegara itu kan juga bagus. Ya, baik. Itu dia Sobat Bagus paparan perihal dari maupun diawali dari fungsi seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren hingga pemaparan tentang pesantren ramah anak yang menjadi program yang perhatian begitu Bapak ya, perhatian dari Kementerian Agama sendiri dan saat ini sudah berjalan dan masih terus berkembang ke depannya. Baik, Bapak Afif terima kasih sekali atas waktunya untuk membahas pembicaraan yang menarik ini begitu Bapak ya. Dan sebelum diakhiri Mbak, ini kita saat ini sedang mengikuti CPT MKK Musabakoh Qiraatil Kutub mulai tanggal 17 sampai 15 Juni. Dan insya Allah dari Kudus ada 50 santri, 9 pondok pesantren. Ini kemarin hasil nilainya alhamdulillah ada baik 98, 93 nilainya. Kami mohon doanya semoga dari Kabupaten Kudus ini nanti ada yang bisa lolos mewakili Jawa Tengah masuk mengikuti lomba Musabakoh Qiraatil Kutub Nasional tahun 2025 ini bulan Oktober di Pondok Pesantren As-Adiyah Sepang Wajo, Sulawesi Selatan. Mohon doanya dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua stakeholder di lingkungan pendidikan diniyah pondok pesantren yang selama ini telah mendukung, membantu kami dalam melaksanakan layanan di pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Semuanya baik itu dari Batko, LPK, FKDT, RMI dan lain-lainnya semuanya kita ucapkan terima kasih dan selalu untuk
kita saling bersinergi untuk ke depan lebih baik. Baik, itu dia tadi Sobat Bagus paparan materi dan juga sedikit penyampaian perihal dari saat ini kegiatan yang sedang berlangsung yang ditangani langsung oleh Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren berupa CBT ataupun seleksi MKKN Musabakoh Qiraatul Kutub Nasional. Semoga nanti salah satu peserta ataupun banyak peserta dari Kudus yang berhasil melangkah ke tingkat nasional. Ya. Baik, itu saja podcast kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.